mungkin ada Iya, ya sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai suatu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi, dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani ya, yang gerakan moral, tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni, karena kan ini kan soal waktu aja. Saya dengan beliau ini, saya menteri, beliau ketua Komisi 2 kan. Ya dulu kami mahasiswa, kami yang neraki pejabat. Sekarang mereka yang jadi mahasiswa, mereka neraki kita. Nanti tentu saja mereka lagi yang jadi pejabat. Jadi karena itu tetaplah tegar, memegang teguh prinsip-prinsip, dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Prof, soal pemasukan modal sementara apakah sudah selesai, benar-benar selesai sengketanya secara hukum, atau masih ada potensi untuk pihak lain melakukan perlawanan? Sebenarnya kebebasan berekspresi, menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah ya. Dan kapanpun mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat, ya kapanpun mereka bisa lakukan. Kita nggak bisa menghalang-halangi hal seperti itu. Walaupun tentu kita secara persuasif juga mengatakan bahwa jangan sampai gerakan-gerakan itu seperti terjadi pada Agustus tahun yang lalu. Tapi tahun sekarang ini 2026, walaupun ada juga aksi unjuk rasa, rally di beberapa tempat, tapi syukur alhamdulillah tidak terjadi insiden ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang terbakar dan lain-lain, dan ada semacam kerusuhan. Itu alhamdulillah tidak terjadi, dan kita berharap ya, ke depan pun mahasiswa tentu lebih dewasa dan menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahayu. Dalam press release Rektorat Universitas Bung Karno, Jakarta 23 Juni 2026. 1. Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno. 2. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas
menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. 8. Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif, yang berimbang, merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 9. Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab. Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, Universitas Bung Karno menganggap perlu untuk menjelaskan posisi dan komitmen Universitas Bung Karno terhadap isu-isu yang berkembang dalam media dan masyarakat. Demikian press release kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Teman-teman media semuanya, kita membuka ruang pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Sekarang. Bapak, saya lebih dari Kompas.com ini kan narasi media sosial sama dia bahwa ada dari pihak mahasiswa itu mendapatkan menerima dana sekitar 200 juta ya kalau dibilang dari media sosial. Apakah itu benar? Dan dari mana Bapak itu uang tersebut didapatkan gitu? Dan tahu dari narasi di media sosial itu dari oknum polisi, apakah itu dibenarkan? Dan untuk langkah lanjutannya Bapak itu untuk mahasiswa yang terlibat ini apakah nanti ada drop out atau mungkin sanksi apa yang diberikan oleh mahasiswa? Oke, terima kasih. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Universitas Bung Karno sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.